Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fauzan dari kelas Ewako. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis sentimen dan model klasifikasi untuk dataset Pilkada DKI tahun 2017. Latar belakang masalah Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan pemilihan kepala daerah yang sangat dinantikan dan menjadi sorotan utama di media sosial. Tujuannya itu menganalisis sentimen dari dataset Twitter terkait Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang pandangan publik terhadap calon kepala daerah. Urgensinya yaitu analisis sentimen dapat memberikan wawasan penting bagi pengambil kebijakan dan calon kepala daerah dalam merencanakan strategi kampanye dan menggali persepsi publik. Dataset yang digunakan seperti yang telah ada di layar, ada berbagai macam sentimen. Contohnya itu ada dua kondisi, yaitu sentimen negatif dan sentimen positif. Atau proses yang digunakan dengan menggunakan 450 chi-squared statistik yang kita pilih, sehingga menghasilkan original feature numbernya 2675 dan reduced feature numbernya 450. Ekstraksi fitur yang pertama menggunakan select base dari modul scalar feature selection untuk melakukan ekstraksi. Yang kedua, menggunakan fungsi score C2 untuk menghitung skor fitur-fitur pada data yang bersifat kategorikal. Yang ketiga, mengubah hasil ekstraksi fitur Keybase menjadi data frame dengan pada PD data frame X Keybase feature columns sama dengan selected feature. Yang keempat yaitu data frame data selected feature akan berisi fitur-fitur yang sudah diseleksi beserta nilai vektornya pada keseluruhan data setelah proses ekstraksi fitur dengan metode Keybase. Data frame data selection feature dapat digunakan untuk menjalankan proses machine learning selanjutnya pada data yang sudah diseleksi fiturnya. Modeling yang digunakan yaitu menggunakan algoritma naive Bayes dengan mengimport data yaitu from scalar naive Bayes dengan menggunakan memisahkan data uji dan data latih. Dan from joblib import digunakan untuk menyimpan model yang telah dilatih sehingga menghasilkan dua hasil data yaitu seperti yang ada di bawah ini dengan klasifikasi reportnya. Yang pertama yaitu precision, recall, dan F1 score support mulai dari 0,91 dan seterusnya. Dan untuk modal data yang kedua yaitu print classification reportnya kurang lebih sama seperti yang pertama, tetapi nilainya di sini lebih rendah. Kesimpulan menyajikan kesimpulan dari hasil sentimen pada dataset tweet Pilkada DKI Jakarta 2017 termasuk rekomendasi atau saran untuk mengambil kebijakan atau calon kepala daerah dalam menghadapi pemilihan kepala daerah yang akan mendatang. Baik, kita ke programnya. eh, itu dengan yang pertama itu mengimport data yang kita perlukan terlebih dahulu. Seperti yang terlihat pada layar berikut ini, selanjutnya yaitu memprosesing data, mengklasifikasinya antara sentimen positif dan sentimen negatif dari pasangan ketiga calon yaitu Agus Silvi, Anis Sandi, dan Ahok Jarot yang yang menghasilkan 300, masing-masing 300 tweet data.
Selanjutnya melakukan processing prevention sentiment analysis, itu menghapus beberapa simbol-simbol yang ada. Contohnya seperti ini, dan menghasilkan tweet yang telah bersih seperti berikut ini. Akun cloning pendukung menyerang paslon, telah hilang tanda-tanda simbolnya. Selanjutnya ini contoh apabila kita ada misalnya pasangan Ahok menghasilkan tweet bersihnya seperti ini, yang kurang lebih tweet positif yang dihasilkan. Habis ini kita import di library word cloud. Word cloud digunakan untuk melihat secara visual kata-kata yang paling sering muncul, dan library CV2 untuk mengolah gambar menjadi word cloud. Ini apabila kita ingin membuat word cloud mulai dari kata positif dan data negatif. Feature engineering itu saya di sini memisahkan kedua kolom, itu tweet bersih dan label, dengan fitur extraction yaitu TF-IDF dan ngram. Di sini melakukan ekstraksi dari beberapa codingan di atas, menghasilkan beberapa fitur-fitur yang terpilih atau dikalkulasi pada chi-square. Contohnya seperti kata-kata berikut ini: sosok, stadion, star, stress, dan lain sebagainya. Baru melihat vocabulary yang dihasilkan oleh TF-IDF. Hasilnya seperti ini: pandai senilai 1784 kata, dan seterusnya. Dan inilah hasil data selected yang dihasilkan. Modeling tadi menggunakan algoritma Naive Bayes dengan mengimport terlebih dahulu model evaluation-nya seperti berikut. Langsung dengan cross validation. Nah, di sini saya mau atur splitnya bernilai 15, test size-nya bernilai 0,5, dan random state-nya bernilai 32. Nah, sehingga akurasinya seperti berikut ini, yang dihasilkan 0,766 dan sekian-sekian. Selanjutnya dia akan rata-ratanya akurasinya pas ketika di akurasi, untuk menampilkan akurasi setiap split dan rata-rata akurasi pada cross validation seperti berikut ini. Nah, ini contoh simple deployment. Misalnya kita ingin masukkan teks yang amanah, misalnya memasukkan teks itu semoga gubernur terpilih bisa amanah. Maka dia akan menghasilkan bahwa cuitan itu adalah positif. Jadi ini merupakan kalimat positif. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.